Halo Sobat Andal, selamat datang di channel Andaliman Juara. Halo Sobat Andal, kali ini kita akan membahas mengenai strategi memangkas waktu tes potensi akademik atau TPA. Sebelum kita membahas strategi memangkas waktu potensi atau tes potensi akademik atau TPA, mari kita bahas layang pandang mengenai tes potensi akademik. Tes potensi akademik adalah tes yang mengukur kemampuan seseorang dalam bidang akademik. Di Indonesia ada beberapa lembaga resmi yang biasa menyelenggarakan TPA. Misalnya Bappenas, PAPS, UGM, dan lain-lain. Secara garis besar, TPA yang diujikan Bappenas sama saja dengan TPA yang diselenggarakan oleh lembaga lainnya, yaitu tes verbal, tes numerik, dan tes penalaran atau logika. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada waktu pengerjaan dan jumlah soal yang diujikan. Oke, kita langsung saja membahas strategi memangkas waktu TPA. Yang pertama, kenali kemampuan Anda. Di dalam tes potensi akademik terdapat 3 subbab tes, yaitu tes verbal, subtes 2 tes numerik, subtes 3 tes penalaran atau logika. Dari ketiga subtes tersebut, di manakah kemampuan Anda yang paling menonjol? Misalnya, Anda mempunyai kemampuan menonjol di tes verbal, maka Anda dapat memaksimalkan poin di tes tersebut. Begitu seterusnya. Kedua, kerjakan soal yang paling mudah dahulu dan jangan terpaku pada soal yang sulit. Nah, ketika membaca soal, Anda harus bisa menilai apakah pertanyaan tersebut bisa Anda jawab dengan cepat atau tidak. Hindari menghabiskan waktu pada soal yang sulit. Segera pindah mengerjakan soal lain yang lebih mudah. Contohnya seperti ini. Nah, di sini nomor 1 pada tes verbal itu ada sinonim kata mangkak, dan yang nomor 2 sinonim dari kata analogi. Nah, dari kedua soal ini, menurut Anda yang manakah yang paling mudah? Jika yang paling mudah adalah yang nomor 2, ya udah kita kerjakan yang nomor 2 dahulu. Dengan asumsi nanti waktunya bisa mencukupi untuk mengerjakan yang nomor 1 ini. Nah, untuk yang analogi ini lebih familiar daripada kata mangkak. Nah, analogi artinya adalah perbandingan, kiasan atau metafora. Nah, dari soal atau pengertian ini yang tentu lebih familiar, maka kita bisa menjawab lebih cepat dan menghemat waktu. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, gunakan teknik eliminasi opsi jawaban. Nah, setelah Anda baca soal, langsung lihat pilihan jawabannya dan coret jawaban yang tidak berhubungan. Semakin sedikit opsi jawaban yang tersisa, maka
semakin besar peluang memilih jawaban yang benar. Nah, contohnya seperti ini. Nomor 3 ini adalah antonim dari kata fleksibel. Nah, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu arti kata dari fleksibel. Fleksibel artinya luas atau mudah menyesuaikan diri. Berkaitan dengan teknik eliminasi tadi, untuk kata fleksibel kan lebih familiar, sering kita dengar dalam kita berkomunikasi sehari-hari. Nah, kemudian artinya juga lebih kita ketahui atau mudah kita pahami, luas atau mudah menyesuaikan diri. Nah, kita bisa mengeliminasi nih dari kata fleksibel tadi, kira-kira yang tidak selaras atau mungkin ada sangkut pautnya dengan kata fleksibel. Nah, ingat ini adalah antonimnya. Nah, tentu saja ini kan tidak, karena ini adalah sinonimnya. Nah, begitu juga dengan ini juga tidak. Apalagi selaras, itu masih ada kaitannya dengan luas. Kemudian diam juga tidak. Nah, tinggal menyisakan satu jawaban nih, yaitu adalah kaku. Seperti itu. Jadi antonim dari fleksibel adalah kaku. Kemudian yang nomor 4, gunakan teknik membaca cepat atau skimming serta menarik kesimpulan dengan tepat. Nah, teknik membaca cepat ini sangat efektif untuk memangkas soal TPA, khususnya tes verbal. Nah, kita akan mencari tes pemahaman wacana. Nah, seperti ini. Nomor 9 ini, bacalah teks berikut ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mau tidak mau kita harus melatih teknik membaca cepat atau skimming. Atau kita juga bisa melihat pokok bahasan atau ide pokok. Ini biasanya ada di depan kalimat. Di paragraf kedua juga sama. Nah, kemudian yang harus kita lakukan setelah membaca cepat ini adalah melihat pertanyaannya, atau kalian bisa memodifikasinya, jadi melihat pertanyaannya dulu baru membaca teksnya. Ini saling melengkapi, mana yang lebih dulu silahkan kalian lebih mengerti gaya atau mungkin efektivitas waktu kalian. Nah, kemudian bacalah pertanyaannya, judul yang tepat untuk bacaan tersebut. Nah, di sini ketika kita membaca cepat, otomatis kita harus juga dapat menyimpulkan pokok atau inti bacaannya. Nah, pada teks ini, judul yang tepat adalah apa? Karena apa dilarang ini? Nah, ini sebab di antara maskapai tersebut terdampak. Sebab di antara maskapai itu terkena dampak pelarangan membawa laptop dan tablet ke kabin seperti di Etihad, di Arab Saudi, Qatar, dan Emirat. Nah, ini ada pada pilihan jawaban ini. C. Peraturan pelarangan pembawaan laptop dan tablet pada maskapai. Seperti itu. Kemudian yang kelima, berlatih berhitung cepat. Latihlah kemampuan berhitung Anda, karena ada batas waktu dalam mengerjakan soal TPA ini.
Anda perlu memiliki kemampuan berhitung yang baik agar waktu tidak habis secara cuma-cuma untuk hitungan yang sebenarnya sederhana. Nah, contohnya di tes numerik. Nah, seperti ini hitungan cepat. Nomor 3 ini 356 dikurangi 72 dibagi 2 plus 5 kali 9 sama dengan titik-titik. Nah, kita harus tahu tuh apa namanya aturan aljabar. Nah, kalau menulis seperti ini, nah ini bisa kita kurung seperti ini, yang perkalian dan pembagian harus didahulukan. Nah, 5 kali 9 45, kemudian 72 bagi 2 36. Nah, tinggal 356 dikurangi 36 plus 4 5. Nah, ini bisa dikerjakan dahulu. Ini 320 plus 45. Nah, hasilnya 365. Jawabannya seperti itu. Ini juga berlaku untuk hitungan-hitungan yang lain. Kemudian jawab semua soal. Nah, di soal TPA, Bappenas, PAPS, UGM atau lembaga yang lain, Anda dapat menjawab semua soal tanpa takut mendapat pengurangan poin, karena tidak ada sistem pengurangan atau minus pada TPA. Jadi ketika Anda sudah diperingatkan oleh pengawas ujian bahwa waktunya tinggal 5 menit, nah itu waktu Anda untuk menjawab semua pilihan jawaban yang ada. Jangan menyisakan jawaban yang tidak dipilih atau jawaban Anda kosong karena tidak ada pengurangan poin, jadi silahkan dijawab semua. Nah, ini yang terakhir, ke-7, pahami pola-pola soal TPA. Berlatih dan belajar terus dengan soal-soal yang dapat melatih diri Anda untuk memahami pola-pola soal TPA. Anda bisa menggunakan berbagai macam sumber untuk memahami soal-soal ini, misalnya melalui file report atau FRTPA, kemudian buku, ataupun mengikuti bimbingan belajar. Oke, sekian pembahasan strategi memangkas waktu tes potensi akademik ini. Salam sukses.